halaman 63. Buku panduan halaman 63. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, seluruh umat yang setia dan tulus hatinya. Mari semua pujilah Tuhan penguasa alam semesta yang melindungimu di bawah naungan sayapnya. Dia memberi semua yang kau perlukan. Syukuri anugerah Tuhan. Ya Tuhan, bukalah bibirku Agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesucian. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan dari kekal hingga kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, pencipta dunia ini dan segala isinya, kami memuji Engkau atas kasih-Mu yang besar. Rahmat-Mu senantiasa segar dan baru setiap pagi, serta karunia-Mu tidak henti-hentinya sepanjang hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami memasuki hari ketiga Rapat Pendeta Hatopan tahun 2021 ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Allah, agar hati dan pikiran kami senantiasa tertuju hanya pada kehendak-Mu saja, dan segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam rapat ini menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Berkati firman-Mu yang akan kami gumuli bersama. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Ya Tuhan, berikanlah sabda-Mu, hatiku siap mendengar-Mu. Curahkan berkat dan rahmat-Mu bagi umat yang haus firman-Mu. Hikmat-Mu pada hamba-Mu, untuk memanggil yang jauh dari-Mu, yang belum mengenal nama-Mu, datang dan beriman padamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak mencetak untuk semua peserta, tetapi ada soft copy di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Bahan PA kita bisa dilihat di dalam soft copy-nya. Firman Tuhan sebagai bahan PA kita pada pagi hari ini 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Samuel adalah hakim terakhir sebelum bangsa Israel memasuki masa pemerintahan kerajaan. Samuel mengurangi Saul menjadi raja bagi Israel atas desakan bangsa Israel. Orang Israel berdalih alasan meminta seorang raja karena kedua anak Samuel, Yoel dan Abia yang menggantikannya sebagai hakim, tidak hidup seperti dia. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Permintaan tersebut mengesalkan hati Samuel, sebab sesungguhnya yang mereka tolak bukanlah manusia, dalam hal ini kedua anaknya, melainkan Allah sendiri. Motif tersebut terlihat dalam perkataan mereka meminta raja supaya seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Permintaan raja bagi Israel merupakan kejahatan besar di mata Allah. Itu adalah keinginan hati untuk meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah lain yang senantiasa tersembunyi di dalam diri orang Israel. Apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya tepat seperti nenek moyang mereka menyakiti hati Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir dengan menyembah patung lembu emas di padang gurun. Namun Tuhan menjawab Samuel agar mendengarkan perkataan mereka. Setelah Samuel mengurapi Saul menjadi raja, ia minta diri dari segenap bangsa Israel. Masa hakim-hakim selama kurang lebih 400 tahun, Tuhan menghukum mereka berulang kali karena penyembahan berhala. Dan Tuhan mendatangkan bangsa-bangsa asli di tanah Kanaan untuk menindas mereka. Namun ketika mereka bertobat, Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong dengan mengirimkan hakim untuk membebaskan mereka. Bangsa-bangsa Kanaan itu sesungguhnya dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Tuhan mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Nas PA kita ini adalah pidato perpisahan Samuel. Ia memberikan testimoni di hadapan segenap bangsa Israel sekaligus memperingatkan mereka akan semua titah Tuhan dan hukum Musa. Peringatan tersebut merupakan perjanjian yang harus mereka lakukan dengan taat. Samuel juga menetapkan ancaman hukuman Tuhan terhadap segenap bangsa Israel
apabila mereka melanggar dan mengingkarinya. Jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dan menentang titahnya, maka tangan Tuhan sendiri akan melawan mereka dan raja yang memerintah mereka. Wejangan perpisahan Samuel ini sejalan dengan wejangan perpisahan Musa dan wejangan perpisahan Yosua. Tetapi lebih dari mereka, Samuel menunjukkan kebodohan bangsa Israel dengan menginginkan seorang raja untuk menyelamatkan mereka. Mereka lebih menginginkan kekuatan tangan manusia daripada tangan Tuhan. Saat itu juga Samuel menunjukkan kekuatan tangan Tuhan di hadapan segenap bangsa Israel. Dengan berdoa, Samuel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Lalu seluruh bangsa itu memohon Samuel berdoa kepada Tuhan, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Itulah pengakuan bangsa Israel. Lalu Samuel berdoa lagi, maka guruh dan hujan itu pun reda. Hal itu tentu sangat mengejutkan mereka. Sesaat sebelumnya mereka sangat meremehkan Samuel dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun sekarang mereka menyadari kebutuhan mereka akan hamba Tuhan. Apa yang disaksikan Samuel adalah untuk mengkonfirmasi orang-orang dalam agama dan kepercayaan apapun bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Apapun yang dijadikan Tuhan oleh semua suku bangsa ternyata menipu diri sendiri. Namun Samuel memberikan dorongan semangat kepada bangsa Israel. Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah teks kita PA pagi ini. Cara yang dilakukan Samuel mendatangkan badai dan guntur tentu sangat mengejutkan, bahkan menakutkan. Sesungguhnya ada banyak cara lain yang dapat Tuhan gunakan melalui hamba-hambanya. Darinya kita juga diingatkan akan banyaknya orang yang tidak ingin Kristus memerintah atas mereka, namun hanya senang menjadikan dia perantara untuk menolak murka Allah. Apa yang telah dilakukan Samuel dapat menyadarkan segenap bangsa Israel maupun kita pada saat ini akan kesalahan besar dan kejahatan menolak Tuhan dengan meminta seorang raja. Namun Samuel tidak surut ke belakang, menarik kembali keputusan umat dan ketetapan Tuhan atas mereka. Hanya diperingatkannya supaya jangan mereka berhenti mengikuti Tuhan, tetapi supaya beribadah hanya kepadanya. Praktek dalam kehidupan bergereja kita selama ini pun bisa jadi ada hal yang sama seperti itu. Sistem demokrasi yang diberlakukan dalam proses pengambilan keputusan dalam gereja adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip gereja sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala. Namun selaku hamba Tuhan, kita patut dan harus mengkonfirmasi semua orang dari berbagai aliran dan pendapat bahwa Kristus adalah satu-satunya raja dan penguasa di dalam gereja. Manusia
siapapun itu, adalah baik ketika ada di tempatnya yang benar. Tetapi ketika seseorang ditempatkan di tempat Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia dan kesalahan besar. Seperti Samuel juga, kita tidak harus menarik mundur ke belakang. Tapi kita berdosa jika kita menahan doa, dan khususnya jika kita berhenti berdoa untuk gereja. Kita hanya diminta berjanji untuk tetap setia dalam rasa syukur untuk melayani Tuhan. Demikianlah kiranya kita para pendeta yang telah mengenakan predikat sebagai sikapni Kristus. Itu suatu beban sebutan yang sangat berat, yang sesungguhnya tidaklah mungkin manusia menggantikan dan menempati tempat Kristus, sambil tetap mengingat hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan untuk gerejanya. Sebagai hamba Tuhan, kitalah penjaga yang harus memberi peringatan kepada umat Tuhan, agar dengan demikian membebaskan jiwa kita sendiri dari tuntutan Tuhan sesuai pudatohonan kita yang kedua. Jika kita mempertimbangkan hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan bagi kita, khususnya dalam penebusan Kristus, kita tidak dapat menginginkan motif, dorongan, atau bantuan apapun dalam melayani Dia. Seharusnya tidak ada motivasi apapun bagi kita sebagai pendeta, kecuali mengucapkan syukur atas penebusan Kristus. Tidak ada motivasi yang lain. Bisakah kita memerintahkan kekuatan seperti yang dilakukan Samuel melalui doanya? Bisakah kita melakukan mujizat yang menakutkan umat ini untuk mengatakan tidak untuk segala selera manusia dunia ini? Namun kesalahan besar dan kejahatan bangsa Israel tidak menutup hati Tuhan untuk menunjukkan kuasa kasih-Nya kepada gerejanya. Ini untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita. Tentunya kita berharap Tuhan tidak akan memperlihatkan dosa-dosa kita dengan badai dan guntur, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel itu. Namun bukan berarti hal yang sama tidak akan dilakukan Tuhan. Lebih dari itu Tuhan bisa lakukan. Sekarang kita melihat kebutuhan gereja akan kita sebagai para hamba Tuhan, yang sesaat sebelumnya mungkin diremehkan sebagian orang, bahwa keberadaan kita juga bukan sekadar untuk menolak murka Tuhan dan hanya memohonkan berkat-berkat-Nya. Bagaimana agar keberadaan kita para pendeta lebih bertujuan untuk mengkonfirmasi orang-orang dalam berbagai aliran kepercayaan dan doktrin apapun, atau agama apapun, ideologi apapun, bahwa apapun yang dijadikan Tuhan, yang dipuja-puja manusia, semua akan menemukannya bahwa mereka menipu diri sendiri. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Sebagai implikasi praktis teologis, kalau sempat kita nanti pakai satu sesi untuk mendiskusikannya. Pertama, sistem pemerintahan dalam masyarakat merupakan implementasi dari suatu keyakinan kelompok umat.
Begitu juga kita terpengaruh gereja ini menjadi demokrasi karena semua orang sudah memberlakukan demokrasi, sehingga kita akan ditertawakan barangkali kalau kita tidak lagi lakukan sistem demokrasi dalam pemilihan terutama. Dalam konteks bangsa Israel, Allah sendiri ternyata punya kelenturan sikap atas klaim umat yang punya kehendak lain dari kehendak Tuhan. Sistem kerajaan menjadi pilihan umat karena keinginan menjadi serupa dengan bangsa-bangsa lain. Namun demikian, Allah mempunyai ketetapan yang absolut bahwa semua orang harus menyembah dan beribadah hanya kepadanya sebagai Allah satu-satunya. Sebagaimana tema di atas, hanya Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia adalah kekuatan bagi gereja. Dialah mazmur pujian yang kita nyanyikan selamanya, bukan memuja manusia. Kepada Dia kita percaya, maka kita tidak akan gemetar walau apapun terjadi dan yang akan terjadi kelak. Kedua, COVID-19 telah membuktikan bahwa semua manusia adalah sama. Pendeta juga manusia. Banyak juga yang sudah mengalami dampaknya, bahkan menjadi korban meninggal dunia. Namun wabah COVID-19 ini juga telah memberikan cakrawala hidup yang sangat terbuka yang tidak pernah terbayangkan pada mulanya. Kita tidak pernah membayangkan akan seperti ini sistem rapat kita ini. Ada di berbagai tempat, tapi rapat berjalan dengan baik. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekaligus juga tentunya menjadi tantangan bagi semua orang, terutama kita para pendeta. Namun tujuan dan arah satu-satunya yang harus jelas dan tegas bagi kita adalah bagaimana supaya semua umat manusia selamat dan beroleh hidup kekal di surga. Bukan dunia ini tujuan kita, alias satu surga dusbi. Karena itu celakalah kita kalau karena kita, jemaat kita itu terhalang datang ke surga. Tanpa dan di luar Yesus Kristus itu tidak akan tercapai dan hanya akan sia-sia. Magokoro hapa di tahun mulu dak tu surga ka wasta yalan hinta. Mulu na idopna suban ni apinaroko do padita. Marjiam si somoni. Semua sudah sia-sia. Kalau karena kita pendeta jemaat kita itu terpecah belah dan tidak datang kepada Kristus, justru menjadi menjauh. Karena itu bergantunglah hanya kepada Dia dengan saling membantu untuk menghadapi dan memaknai COVID-19 ini. Kalau saya dengan tegas berani mengatakan bahwa COVID ini justru karunia Tuhan, bukan hukuman Tuhan. Bukan hukuman Tuhan. Pandemi ini adalah karunia Tuhan, supaya terbuka cakrawala kita melihat betapa karya Tuhan yang selama ini tidak pernah kita bayangkan, sekarang sudah terbuka. Bukan sebagai hukuman Tuhan, sebaliknya kasih karunia-Nya. Sebagaimana subtema dengan pandemi COVID-19, semua pendeta maupun warga gereja, bahkan segenap rakyat dan bangsa-bangsa telah dapat saling berkolaborasi dan berjejaring. Itu juga HKBP Smart, HKBP Mart. Kita sudah terbuka untuk berjejaring yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dalam misi dan tugas kita masing-masing. Karena itu tertinggal zaman kita kalau kita anggap jemaat hanya yang terdaftar di buku ruas Kuriatai Ruasta. Seluruh dunia ini sudah menjadi ruas dan pelayanan kita.
Namun tugas kita pendeta adalah bagaimana supaya tujuannya tetap sama dan hanya satu-satunya, kerajaan sorga. Kalau ini loh tujuan. Tidak ada tujuan untuk membesarkan nama siapapun, membesarkan gereja. Tujuan harus satu-satunya, asa satu surgu jolmai. Ketiga, setiap tahap awal kepemimpinan adalah saat di mana dilakukan pembaharuan perjanjian umat dengan Allah. Ini adalah sejarah yang patut dicatat dan dikenang. Bagaimana Allah telah berkarya di masa yang lampau dan menjanjikan pertolongannya di masa mendatang. Asal saja kita umat tetap setia. Pemimpin yang baik akan menjalankan tugasnya dengan baik bila takut akan Tuhan. Hal itu terjadi bukan karena didikte ataupun karena ancaman maupun godaan iming-iming. Takut akan Tuhan adalah sikap yang lahir dari kesadaran akan kedahsyatan Allah dan kesukaan untuk tunduk kepadanya, mengakui kebesarannya atas kehidupan dan kepemimpinan seseorang. Takut akan Tuhan diungkapkan dalam ibadah, dengar-dengaran akan firman, dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan. Sama seperti Samuel, kita para pendeta selaku hamba Tuhan menjadi penting karena dapat membimbing seseorang menjadi ikon halakato akar westego gabi raja. Tak kita nak gabi raja. Bukan kita yang mau menjadi raja, tetapi akar westego asa gabi raja itu. Aka anak ni raja itu. Aledang raja tuba deh. Raja di Gunung Kijang itu. Bagaimana supaya jemaat kita itu menjadi raja? Kita tetap adalah hamba Tuhan. Seperti Samuel yang sudah mengangkat Saul menjadi raja, dia menjadi teladan dalam hidupnya. Keempat, godaan untuk menyelewengkan otoritas dan kuasa yang dipercayakan kepada kita sangat besar. Juga tak sedikit oknum yang akhirnya kacau karena kepemimpinan yang tidak konsisten dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kepemimpinan Samuel bersih dari ambisi dan kepentingan pribadi. Ada banyak pemimpin yang mengakhiri kepemimpinannya dengan tidak baik. Ada yang jatuh di tengah jalan karena ambisi pribadi. Ada pula yang jadi gila kuasa sehingga tidak mau turun meski sudah waktunya. Samuel sudah menghantar umat Israel sesuai dengan panggilannya sebagai hakim dan nabi. Saul sudah diterima dan dilantik menjadi raja Israel. Karena itu bentuk dan cara kepemimpinan bisa dan pasti berbeda. Tetapi hal-hal esensial harus tetap sama. Amin. Mungkin ada waktu 10 menit. Silahkan kalau ada spontanitas mau memberikan respon. Pendeta Penasihat yang sudah menyampaikan penerahan Alkitab dengan sangat mendalam dan sangat relevan dengan konteks rapat pendeta HKBP, seluruh HKBP saat ini. Apalagi kita mengakui demokrasi sebagai anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena kebetulan kita memang berada dalam konteks juga termasuk pemilihan ketua rapat pendeta yang kita anggap sebagai pemimpin di tengah-tengah kita. Seperti kerinduan umat Israel untuk memiliki seorang pemimpin pilihan hati mereka. Namun melalui penelahan Alkitab pada hari ini
kita dituntut, diarahkan untuk benar-benar memang memahami bahwa otoritas yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi untuk memiliki vote itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sama seperti yang diungkapkan oleh Samuel, bahwa memang dia sangat jauh dari sikap korup, suap, dan gratifikasi dalam bentuk apapun itu. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Penyaji, bahwa memang pribadi pemimpin itu sangat jauh dari vested interested, tapi benar-benar mau melayani, mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari pemimpin itu. Jadi imanyan ng suara marhiti piao kita saluna pagbitan ni hagalipi asanggitnya betul-betul natahapusyai kayakini nagabitong sikritota yang jauh dari sikap korup, suap, dan gratifikasi. Mulai ada orasi. RPH 12, kemudian RPH 3. Ya, cukup itu nanti. Terima kasih buat Abang Bernard yang telah memberikan sebuah pencerahan ini di tengah-tengah PH kita. Saya sangat tertarik tadi ketika ada kata istilah pembaharuan janji. Saya jadi berpikiran begini, kalau tadi yang kita coba kita dengarkan bahwasanya ada pemberian janji umat Tuhan. Apakah mungkin para partokonan juga sudah saatnya memikirkan pembaharuan janji? Kalau kita coba melihat soal tingkat loyalty pada saat ini para pelayan dengan kata unsur pimpinan, mungkinkah di tengah-tengah pergumulan sekarang para permohonan sudah saatnya untuk ada pemberian janji dari teman-teman Tuhan? Karena ini adalah membincangkan tentang perpendeta. Jangan hanya janji umat yang kita kembali, tapi mungkin janji kita yang harus kita balik. Kita boleh saya tangkap dari Bang Ben. Jadi terima kasih atas pencerahan yang luar biasa. Jadi yang kedua juga diterangkan tadi, ya memang kita melayani janganlah iming-iming, jangan ada janji-janji, tapi tuluslah menjaga pelayanan supaya benar-benar saat ini kita itu bergerak bukan untuk pencitraan, tapi benar-benar ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bang Bernard. Tolong nama dari RP12. Tolong namanya, nama. Ya. Nama siapa? Pendeta Reno Panjo Isidorus, Preses Katolik Distrik 20 RW. Terima kasih Bang Preses. RPH 3, silakan. Ya, selamat pagi dari Sumatera Timur. Tolong nama. Ya, menyampaikan, sabar. Ya, saya masih menyapa kita semua. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian di mana berada. Kami dari titik 3 Sumatera Timur dari Gereja Katolik Harapan menyapa kita bersama. Saya Pendeta Pahala James Majunta, dosen dan istihad di Batang Siantar. Tertarik satu kalimat dari Bapak tentang bahwa COVID ini, ya. Tapi bagi saya ada klarifikasi kata, bukan berkat, tetapi ujian, ya. Dan kenapa saya setuju bahwa COVID bukan hukuman, bukan. Dan ini sebenarnya selalu kita klarifikasi. Bahkan banyak pendeta, bukan hanya HKBP, mengatakan bahwa COVID ini kutu. Ini sering menjadi perdebatan. Dan ini menjadi salah satu tema kita dan melalui konfesi. Dan dalam konfesi kita dari subkomisi konfesi mengatakan bahwa COVID ini adalah ujian, cobaan bagi iman kita. Jadi antara pendeta saat ini masih mengatakan bahwa COVID ini betul-betul menjadi murka Allah. Saya setuju. Dan ini harus kita klarifikasi. Jadi Bapak mengatakan COVID bukan berkat,
tapi jangan kita kata berkat. Mengapa? Karena dua-dua kita selama ini mengatakan, ya Tuhan, hentikanlah COVID ini. Jadi kalau kita katakan ini berkat, berarti datang karena COVID ini, Bapak. Ini merupakan sebuah ujian, cobaan bagi iman kita. Dan itu salah satu perjuangan kita dalam konfesi kita mengatakan COVID ialah ujian bagi iman kita. Terima kasih Pak Bernard. Salam dari Sumatera Timur. Horas, sekalian. Terima kasih. Ya, ada dua pokok yang tadi disampaikan. Yang pertama, COVID kalau dikatakan ujian, ujian itu juga berkat. Asabui kita naik kelas, ikon ujian betul. Karena itu berkat ujian itu. Itu kesempatan untuk kita naik kelas. Karena itu buat saya, COVID ini bukan hukuman Tuhan tetapi berkat. Tidak pernah kita menduga akan seperti ini, kita begitu terbukanya dunia ini. Dan ini saatnya bagi kita untuk masuk ke dunia secara luas. Dan jangan fanatik dengan satu kelompok atau organisasi. Dunia sudah tanpa batas. COVID sudah membuka itu. Dakia membayar kita sokonon, marabo. Dan pelayanan saya sekarang sudah lebih banyak YouTube dan medsos. Saya tidak pegang jemaat, tetapi jemaat saya puluhan ribu di seluruh dunia dengan medsos. Yang kedua dari Bapak General tadi, dalam penekanan saya di sini juga sama seperti sikap Samuel. Kita bukan mau menarik mundur kembali ke sistem kuno. Demokrasi sudah sistem dunia yang secara normatif diterima semua kalangan. Dan kita bukan mau kembali ke sistem-sistem yang lama. Tetapi bagaimana demokrasi itu betul-betul dalam takut akan Tuhan. Kita menerima poha cara tak bikin pemilihan. Tata dabi madilika. Tetapi tetap tujuan jangan ada yang lain. Kalau ada yang membuat disuruh, tidak ada yang lain. Karena itu menjadi renungan dan pertanyaan. Mulu naik diri angka posisi jabatan dari naik dua kita, apa motivasi kita? Tidak boleh ada tujuan yang lain kecuali asal suruh dulu angka besi. Mulu soal ini cuma kita tanggal toh nanti. Jangan karena sistem dunia yang kita terima, kita berlakukan, kita pakai, tetapi menjadi batu sandungan dan membuat orang jadi meninggalkan Tuhan. Ikon langsung hormat Tuhan Yesus. Tetapi mungkin sistem demokrasi itu juga boleh dimodifikasi supaya jangan liar tanpa ada ketentuan bahwa itu keputusan yang dari Tuhan, bukan karena kemenangan torok di suara. Bisa dimodifikasi sepanjang kita memang takut akan Tuhan dan tidak punya kepentingan untuk hal lain selain asal suruh jolmai. Amin. Martani mereka mau lihat rohanami di bawah Tuhan di loko pertikiat dihami laho tumanikon mangaukon hatam ajari kami lah makamulun hatami mangulahon dimulunani semanakana kosong urubi jala ajarihan di bagasan Yesus Tuhan kami. Amin. Ayat 2.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Sang Hidup, terima kasih untuk-Mu yang menganugerahkan hidup dan kehidupan bagi kami hingga kini. Terpujilah Engkau untuk udara yang kami hirup, untuk air yang menyegarkan, untuk matahari yang menghangatkan, untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang Kau ciptakan untuk menopang kehidupan kami, untuk tanah yang kami pijak, terlebih untuk iman yang Kau tambahkan bagi kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Ya Yesus Kristus yang kudus, yang bertahta di surga, tapi juga dosa-dosanya. Engkau adalah hina dan berdosa, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kepada kami segala dosa kami, maka kami akan binasa sekarang dan pada masa yang akan datang. Yesus, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, jadikanlah kami tahir, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Ya Roh Kudus, tinggallah di dalam kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami semakin dimampukan menghindari dosa dan melawan si jahat, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam cinta-Mu Allah Tritunggal kami memohon, bukan karena kebenaran kami, tapi karena belas kasih-Mu yang besar. Kiranya berkatilah kegiatan rapat pendeta hatopan yang sedang berlangsung secara online dan onsite ini, agar berjalan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, berilah hikmat-Mu kepada para pemimpin di negara kami, dari aras lokal hingga nasional. Tuhan, berkatilah gereja-Mu HKBP, serta seluruh lembaga-lembaga di HKBP. Pakailah kami para pelayan-Mu, menjadi alat-Mu mendatangkan shalom di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Tuhan, berkatilah orang-orang yang berduka dan yang kena pencobaan, para janda, anak yatim piatu, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Biarlah mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, pemelihara pada waktu kesesakan. Tuhan, berkatilah seluruh ciptaan-Mu yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Berilah hikmat-Mu agar kami taat protokol kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil Kerajaan-Mu bagi mereka, agar semakin bertambahlah orang-orang yang percaya padamu. Tuhan, peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami Kau dapati setia di hari kedatangan-Mu, yang kami nantikan dalam pengharapan dan sukacita. Baik hidup maupun mati, Kaulah Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemurahan-Mu yang besar. Dalam cinta-Mu Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas, Tuhan berkati. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini yang dilayangkan Amang Pendeta Syagian dan Inang Pendeta Burang Barita. Kiranya ini akan memberikan semangat baru bagi kita untuk memulai